Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat sebuah video hands-on Cisco Packet Tracer Lab 4.2.7 dengan judul Configure Router on Stick InterVLAN Routing, atau bisa dibilang mengkonfigurasi router pada interVLAN. Selanjutnya ini ada addressing table ya, yang isinya ini pada router 1 itu gigabit 00 VLAN 10 atau namanya atau sebuah namanya 10, dan ini yang 30. Ini IP versi 4-nya, dan ini subnet masknya default gateway-nya sama. Terus PC1 ini untuk IP-nya dan subnet masknya. Oke, kita lanjut aja ke objektif. Di sini objektif yang pertama itu kita akan menambahkan VLAN pada switch, yang kedua mengkonfigurasi sub interface, yang ketiga tes connectivity. Kita mungkin lanjut aja yang pertama, itu kita disuruh bikin VLAN 10 dan VLAN 30 pada switch 1. Kita buka switch 1. Kita masuk ke menu config terminal. Enable dulu. Terus config terminal. Terus kita bikin tadi VLAN 10 dan VLAN 30. Caranya kalian bisa ketik aja VLAN 10 terus sama VLAN 30, dan kalian bisa cek show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat ini sudah terinstall. Seperti ini, kalian bisa lihat ada tampilannya pada VLAN 1 dengan nama default, statusnya diaktif. Begitu juga dengan 10 yang 30, dan pada VLAN 1 di sini dia masih tersambung dari port fase Ethernet 01 sampai gigabit 02. Terus kita disuruh step ketiga ngeping dari PC1 sampai PC3. PC3 tadi IP-nya berapa? PC3 3010. Oke, kita coba ping 172 168 117 30.10. Kita coba. Harusnya sih ya, benar. Harusnya sih masih gagal karena PC1 dan PC3 ini tuh dia beda VLAN. Jadi maksudnya kayak anggaplah sebuah ruangan ya. Kalian berada di ruangan ke VLAN 10 dan satu lagi di VLAN 30. Gak mungkin dong mereka bisa berkomunikasi kecuali dikasih jalurnya dari ke ruangan tersebut ke ruangan yang lain. Nah, sekarang itu hanya seperti sebuah ruangan yang berisikan PC aja gitu. Jadi tidak bisa berkomunikasi atau memberikan sebuah pesan teks atau apapun ke ruang yang lain, kecuali dia menggunakan jalan seperti menggunakan di sini dia menggunakan sebuah router gitu. Kita lanjut ke bisa juga faktornya yang lain itu adalah bedanya IP, karena di sini kalian bisa lihat PC1 dia IP-nya 10 titik berapa gitu tadi, 10.10, dan kalau PC3 ya itu dia 17.30. Jadi dia itu beda Ethernet, beda jaringan gitu. Makanya kita di sini pada topologinya menggunakan router nanti akan melakukan komunikasi. Itu disebut dengan interVLAN. Kita lanjut aja ke ke part yang kedua. Kita disuruh bikin sub interface-nya gigabit 00-nya ke 10. Berarti kita masuk ke router 1. Enable. Oke, kita sebutkan T6. Ctrl Shift T6. Enable.
config terminal. Kita disuruh atur ya, sesuaiin aja sama perintah yang ada di sini. Jadi tuh kayak kita tuh di sini tuh akan mengkonfigurasi sub interface pada router 1 menggunakan 802.1 key encapsulation. Tuh. Kita masukin interface G00.10. Nah, itu udah masuk. Terus baru kita menggunakan perintah yang sesuai ini, encapsulation. Kita masukin encapsulation dot 10 dot 1 key 10. Terus kita masukin IP address sesuai yang ada di tabel tadi, 172.17.10.1 255.255.255.0. Sudah. Terus kita lakukan juga itu di interface gigabit 000, tapi dia yang untuk VLAN 30. Caranya kita masukin, kita keluar dulu aja ya, biar bisa di tab interface G0030. Nah, udah masuk seperti ini, encapsulation G30. Terus kita kasih IP address-nya IP address-nya 172.168.30.1 ya, sesuai sama VLAN-nya 255.255.255.0. Terus baru ya. Langkah kedua kita akan verify configuration-nya. Jadi kita bisa keluar terus menggunakan perintah yaitu show IP interface brief. Nah, di sini dia administrasinya masih down ya, kalian bisa lihat karena saya belum mengaktifkannya menggunakan perintah no shutdown. Berarti kita masuk dulu ke interface G0010. Terus kita no shutdown. Kita aktifin juga ya untuk interface G0030. Kita no shutdown. Terus kita coba exit. Terus kita end. Terus kita coba cek lagi. Oke, kalian bisa lihat di sini dia masih down. Oh ya, salah perintah. Harusnya interface G00-nya yang diaktifin. Sorry. Berarti no shutdown. Nah, baru dia aktif. Show IP interface brief. Nah, iya baru aktif. Selanjutnya kita lanjut ke PC1 dan PC2. Disuruh ngeping lagi. Oke, baik. Buka dulu PC1. Kita panggil lagi. Masih tidak mau ya. Kalian bisa lihat masih rescue timeout. Berarti pingnya itu masih gagal karena kita tuh belum mengaktifkan yaitu namanya mode terang gitu pada switch. Itu juga belum kita konfigurasi. Kita lanjut aja sini ke step yang kedua. Kita ke switch 1. Kita suruh menggunakan perintah show VLAN. Show clock. Show VLAN. Nah, ini tampilannya. Ya, kalian bisa lihat. Terus sebentar. Kita lihat dulu G01-nya ini kalian bisa lihat untuk jalur ke switch-nya itu dia masih ada di
VLAN 1. Nanti kita akan pindahkan menggunakan mode terang nanti. Caranya adalah kita masuk ke config terminal, interface G01, masukin bentar, switch spot mode terang. Nah, seperti ini. Terus kita bisa cek untuk memastikannya menggunakan perintah show interface terang. Ya, kalian bisa lihat di sini VLAN allow-nya udah mode terang, VLAN allow and active management domain, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut yang ketiga kali ya. Oh, kita bisa cek result dulu. Ini kurang 100 pada bagian IP address 0030-nya salah. Oke, kita coba lagi. Sama switch 1. Akses VLAN fast Ethernet-nya kurang. Sabar. Kita atur ke yang ini dulu. Gigabit 0030. Kita masuk ke interface gigabit berapa tadi? Oh iya, interface gigabit 0030. Terus kita masukin encapsulation. Kayaknya belum encapsulation deh tadi. Apa udah? IP address-nya 172. Apa salah tadi ya? Kayaknya salah deh. 1.255.255.255. Oh iya benar. Terus baru kita tadi interface 011-nya masih off. Kita buka dulu. Masuk ke config. Aduh, shift T6. Oh, salah. Kirain error. Oke, kita masuk ke interface fast Ethernet 011. Terus switch port access. Terus baru switch port aksesnya kita pindahin ke VLAN 10. Terus kalau untuk kalian bisa lihat ini kenapa saya masukin interface VLAN 011-nya karena di sini dia jalurnya. Kalian bisa lihat juga ini jalur dari PC3 ke switch-nya itu menggunakan fast Ethernet 06. Jadi kita nanti akan masukin interface fast Ethernet 06. Terus baru kita pakai perintah switch port mode access. Kita mindahin mode access-nya ke VLAN 30. Switch port access VLAN 30. Nah, yang bisa 100, kita bisa langsung cek connectivity. Apakah berhasil? Kita tunggu. Harusnya nunggu layarnya hijau. Kabelnya hijau sih, cuman nanti bisa nyambung sendiri. Makanya dia masih RTO terus karena kabelnya masih belum hijau. Kita bisa tunggu aja. Setuju 17.30.10. Coba lagi. Udah hijau. Nah, kalian bisa sebentar belum. Nah, kalian bisa lihat ini sudah berhasil. Itu namanya disebut dengan interVLAN. Jadi kayak konsepnya tuh dia berada di beda ruangan tapi diberikan sebuah mode terang atau kayak jalur gitu menuju ke ruangan yang lain, makanya supaya mereka bisa komunikasi antar ruang seperti itu. Oke, sekian dari insan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.